Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, kita awali ya, mahasiswa. Kemarin kita sudah membahas tentang masuk ke jenis penelitian komparasi. Ya, komparasi itu membandingkan. Kemarin kita sudah sampai pada rumus yang awal, yaitu komparasi untuk subjeknya tetap. Ya, untuk yang kita teliti, subjek penelitiannya, ya, itu tetap. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk eh, apa? Masuk ke tahap berikutnya yaitu untuk komparasi yang subjeknya beda ya, jadi orangnya beda. Kalau misalkan contohnya itu kemarin tuh misalkan perbandingan antara prestasi mahasiswa yang bekerja dan yang tidak bekerja. Nah, pasti itu orangnya beda ya. Variabel pertama adalah orang yang variabel pertama adalah mahasiswa yang tidak bekerja, orang normal ya, mahasiswa normal. Kemudian variabel kedua adalah mahasiswa yang bekerja. Nah, diprediksi dengan tambahan kegiatan ya dengan bekerja itu, maka aktivitas kuliahnya akan terganggu ya. Terganggu atau sedikit terganggu itu relatif nanti tergantung dari intensitasnya ya, tergantung dari intensitas kegiatan bekerjanya. Nah, tapi di situ kita sudah masuk kepada penelitian jenis komparasi yang disebut dengan komparasi tidak berhubungan. Ya, jadi subjeknya beda. Nah, contoh lain misalkan adalah kemarin seperti yang saya seringkan contoh itu adalah pendapatan masyarakat petani dengan masyarakat nelayan. Nah, orangnya beda ya, yang satu di pantai, yang satu di pegunungan. Ya, misalkan ya, jadi itu ketika kita bandingkan, maka yang kita gunakan adalah jenis komparasi yang tidak berhubungan. Ya, kita share screen ya, share screen nanti bisa dilihat rumusnya. Sudah saya share di grup tadi. Ya, ini saya siapkan. Nah, sudah muncul di layar antum. Yang ini rumusnya. Nah, ini. Sudah muncul, mahasiswa? Sudah. Nah, yang awal ini kemarin ini beda dikit ya. Ini kemarin ini ya, ini beda. Ini adalah untuk yang komparasi berhubungan ya. Kalau yang ini adalah komparasi yang tidak berhubungan. Coba saya geser ya. Biar nanti kita bisa membandingkan sedikit ya, sedikit bedanya. Ya, enggak banyak. Nah, ini ya. Ini di sini. Nah, ini yang sebelah kiri adalah yang komparasi yang tidak berhubungan. Sebelah kanan adalah komparasi yang sebelah kiri yang komparasi berhubungan, sebelah kanan yang komparasi yang tidak berhubungan. Nah, ini yang kita gunakan yang rumus yang sebelah kanan ya. Sama ya dengan proses-proses penelitian saya ingatkan semuanya sama ya kalau untuk yang di kuantitatif. Jadi ketika kita sudah membuat latar belakang masalah, ada rumusan ya, ada tujuan, kemudian ada hipotesis ya, hipotesa selalu dibuat. Ya. Kalimatnya nanti persis dengan judulnya ya, kalimatnya sama dengan judulnya. Misalkan judul penelitian ya, perbedaan antara pendapatan masyarakat petani dengan nelayan. Ya, judulnya ya. Maka hipotesisnya adalah ada dua, hipotesis alternatif dan hipotesis nihil ya. Hipotesis alternatif pernyataan statement yang positif, ada perbedaan antara pendapatan masyarakat petani dan masyarakat nelayan.
Untuk hipotesis nihilnya pernyataan negasi atau lawannya yaitu tidak ada perbedaan atau tidak ada perbedaan antara masyarakat petani dan masyarakat nelayan gitu ya. Kenapa ini ada yang mau gabung? Kenapa nih Guntur? Pakai anu ya. Kepencet paling ya. Kenapa ini Guntur? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Guntur sudah masuk belum? Guntur sudah masuk belum? Belum ya? Sebentar. Guntur belum masuk. Ini tidak ada apa? Tidak ada notifikasi Guntur A I K C G G F G H. Ya, di Guntur tidak ada. Bentar satu. Tidak ada notifikasi. Gimana caranya ini? Cara masuknya gimana? Guntur, mana Guntur? Nggak ada. Ya, nanti dibantu ya. Coba nanti kalau ada yang mau bisa mungkin bantu gimana nih, saya nggak ngerti nih. Cara masukkannya saya nggak paham. Oke, kita lanjut ya. Ini rumusnya ya. Rumusnya ini beda ya. Kalau kemarin MD itu adalah selisih antara variabel pertama dengan variabel kedua. Ya, kalau ini bukan selisih. Ini rata-rata variabel pertama, ini rata-rata variabel kedua. Ya, jadi beda. SE-nya sama ya, rumusnya ya, standar error-nya. Cuma di sini pakai SE gabungan. Kalau ini SE-nya cuma SE dari D, ya, SE dari deviasi, SE dari mean of deviasi. Kalau di sini SE-nya adalah masing-masing dipisah. SE dari variabel pertama, ya, kemudian ada SE variabel kedua, ini setelah ketemu masing-masing, kemudian ada SE gabungan, standar error gabungan. Ya. Standar error itu apa? Standar error itu sama dengan standar deviasi. Jadi kelanjutan dari standar deviasi. Cuman di situ di kompleks rumusnya lebih kompleks lagi. Ya, oke, ini saya ambil ini aja data yang sudah ada saja. Ini ambil ya data itu ada. Tidak usah tidak usah yang deviasinya tidak usah. Nah, ini kita ambil. Ya, sebentar. Sebentar ya, ini kita coba ini apa saya lihat dulu mana Guntur tidak ada notifikasi Guntur. Gimana cara mencari notifikasinya? Oh,
ada mungkin mahasiswa yang paham ini gimana caranya ini. Memasukkan teman yang belum masuk, ini gimana nih? Apa salah ini? Salah alamat atau bagaimana? Apa salah alamat atau bagaimana nih? Nggak ngerti ini. Kita di RL berapa ya? RL 12 ya. Bentar. Kita di hari Selasa itu RL 12. Iya, RL 12. R12. R12. Ya, ditunggu aja sebentar. Biar temannya datang dulu. Ya, ya lanjut ya. Nanti kalau ada nanti bisa di tinggal di admit aja. Lanjut ini. Ini eh, kita pakai data yang kemarin, ya. Ini data yang kemarin nggak apa-apa kan hanya untuk belajar aja. Ini coba ini saya pindahkan dulu ini yang apa decrease of freedom-nya sebagai pembandingnya. Nah ini kita pakai ini ya. Coba digeser aja. Ini kurang enak. Nah ini ada yang masuk ini. Nah, baru bisa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guntur. Udah masuk Guntur? Halo, Assalamualaikum. Halo, Akhi Guntur sudah datang? Sudah masuk? Oke, saya lanjutkan ya. Ini datanya, ini variabel pertama, variabel kedua, ya untuk komparasi beda dengan korelasi. Korelasi itu bisa variabel X, variabel Y, atau variabel bebas dan variabel terikat. Untuk komparasi tidak ada istilah seperti itu ya. Ya, ya jadi kita lanjut. Kemudian kemarin kalau di komparasi ini yang berhubungan ini kita kurangkan ya. Ini enggak. Kalau yang ini tidak, ini masing-masing ini kita cari means-nya ya. Ada M1, M2, means dari variabel pertama dan means dari variabel yang kedua. Ini apa jaringannya jelek mungkin. Tempatnya Guntur kok tiba-tiba sering keluar sendiri, sering keluar. Enggak stabil. Ya, apa kita lanjutkan ya. Kita berarti pertama nyari MI dulu ya, nyari MI min dari variabel pertama, kemudian M1, M2-nya min variabel kedua kita cari seperti biasa pakai apa? More function ya, formula more function average. Kemudian yang ini SE-nya itu kita ambil dari standar deviasi masing-masing ya. Standar deviasi dari variabel pertama, standar deviasi dari variabel kedua. Jadi bukan bukan standar deviasi dari means ya, bukan, tapi langsung dari ini standar deviasi langsung dari variabel pertama dan langsung dari standar deviasi variabel kedua gitu. Jadi coba yang kita cek di sini ya. Kita cari sekarang cari M1 dulu, M1. M1. Kita cari M1 dulu.
kemudian di bawahnya di M2, ya. Kemudian setelah itu SD, standar deviasi 1, standar deviasi 1, kemudian standar deviasi 2, nah, kemudian SE1, SE2, ya. SE dari 1, SE2. Ya, lanjut ya. SE1, SE2. Nah, gini. Kemudian sudah tinggal dimasukkan ya. Kalau udah ketemu SE gabungannya belum. SE M1 M2. SE M1 M2. Ini gabungan. Nah, kita cari ya, cari. Oke, ini kita isi ya. Kalau sudah kita isi ini. Kita isi. Ya, M1. Ini M1 dari sini. Dari variabel pertama, 1 sampai 20. Bentar, saya dikit ya, ini kurang gede ini. Nah, ini. Nah, ini. 1 sampai 20. Saya coba bisa nggak ditutup ini. Nah, cukup ya. Nah, ini. M1. M means dari variabel pertama. Ya, seperti biasa, formula, more function, average. Ya, average ya, mean average. Ya, terus nanti kita klik, nanti kita blok ini. Di sini kita blok. Ya, kita letakkan dulu kursornya di sini. Kursornya letakkan di tempatnya M1. Ya, kita mulai ngisi formula, more function, average. Nah, ini kita blok di sini. Yang kita blok adalah ini ya, ini F1 ini sampai 20 ya. Jadi ini nanti mengisi yang di number one ini di blok sampai 20. Oh, hafal. Ini yang bawah aja. Kita kan sudah membuat sendiri data ini. Yang bawah aja. Nah, ini aja. Sama kok sebenarnya. Ya, ini ya. Nah, sampai 20. Yang kita hapus dulu. Ya, kita blok sini. Nah, sampai 20. Sudah. Nah, muncul ya ini ya. Jadi di sini kelihatan di sini 417 sampai 435. Ya, ini 417 mana ini? 417 sampai di sini ini 435. Nah, ini kan. Nah, ini kurang satu ya. Kurang satu berarti diblok aja lagi. Atau ditambahkan bukan 435 tapi 436. Ditambahkan di sini 436. Gini ya, 436. 436 ini sudah, ini kok belum berubah ini? Ini belum berubah. 36. Sudah. Nah, udah berubah ya. Sudah. Sama ini ya. Jadi kita oke. Nah, ini muncul -1 ya. Kemudian -2, yang ini -2. Terletak dari yang variabel yang kedua, langkahnya sama. More function, statistik, average. Ya, kemudian kita ambil yang ini. Aduh, ini lebar ternyata nih ya. Ternyata lebar ini berarti kita nggak tepat. Itu meletakkannya di sini nggak tepat ini. Meletakkannya di sebelah kanan harusnya sebelah kiri biar enak mengerjakannya.
Ini keliru ini. Sebentar. Kalau gitu nanti kita coba aja di sini. Ya ini berubah ya. Sebentar. Saya cancel saja. Saya posisikan di sebelah kiri aja tabelnya biar mengerjakannya mudah. Ini saya cancel saja dulu. Cancel ya. Ini saya pindah ke sebelah kiri. Nah, biar enak. Di sini. Kemudian yang ini di sebelah kanannya. Minta bawa ke agak jauh dikit. Nah, biar ada ruang untuk geser. Ini geser aja. Geser. Nah, ini yang tadi ini bisa diataskan. Diataskan. Ini. Ya, tapi jangan anu ya, jangan keliru ya. Yang kita pakai yang ini. Yang untuk yang variabel untuk yang komparasi yang tidak berhubungan yang ini. Ini enggak, ini hanya sebagai pembanding saja tadi. Oke. Ya, ini kita taruh sini ya, kita cari M2-nya. Ini M1-nya tadi adalah ini M1-nya ya. Ini ini D421 sampai di sini, sampai di sini. Nah, sekarang cari yang variabel 2-nya. Variabel 2-nya seperti tadi, more formula, more function, statistik, average. Nah, ini dia lebih enak ini karena dia di sebelah. Nah, ini kan lebih enak ini kan dia di sebelah kiri kanannya. Ini tinggal kita blok aja ini. Blok aja ya, di blok. Nanti akan mengisi kolom yang di sini number one tadi. Di blok. Dapat sudah. Kita oke. Sudah terisi di sini. Yo, harusnya di sini. Keliru ya, mahasiswa ya. Coba saya ulang lagi. Harusnya di sini. Nah, di sini. Nah, keliru menempatkannya. Tidak apa-apa, diulang sebentar. Langsung aja yang ini yang diambil langsung V2, variabel yang kedua. Kita oke. Oke, A67. Kemudian standar deviasi dari variabel pertama. Ya, pakai STDF yang populasi. STDF populasi paling bawah sendiri. Ini maksudnya yang populasi ini diklik. Nah, kemudian seperti tadi juga ini yang V1 yang kita ambil ya untuk number one ini kita blok V1 variabel pertama sampai nilai 6 ya urutan ke-20 kita oke. Keliru ya maksudnya. Kita masukkan aja sudah. Kemudian ini yang standar deviasi yang kedua. Standar deviasi untuk variabel kedua. Formula more function ya. Kita cari standar deviasi populasi yang P. Nah, ini sudah. Kita klik. Nah, kita untuk yang V kedua ya mengisi ini tadi di blok aja, di blok sampai nilai yang 72 bawah tadi dapat sudah di oke. Ini hasilnya. Ya, ini kenapa nggak mau volt ini? Motornya hasilnya volt. Oke. Nah, kemudian standar error. Ini standar error ya. Dari standar error berarti dari asalnya dari SD1 dapat standar error M1. Dari standar deviasi 2 dapat standar error dari M2. Ya, jadi kita sekarang ke standar error 1 ya. Berarti nanti yang dipakai adalah standar deviasi 1.
Ya, kalau standar error 1 dari deviasi 1. Kalau standar error 2 dari standar deviasi 2. Misalnya di sini kita beri sama dengan, kemudian diklik aja ini, diklik. Yang SD1 ini SD1 diklik. Nah, kemudian dibagi garis miring. Ini bagi akar N-1. N1 20 kurang 1 19. Berarti akar 19. Berarti ditulis saja 19. Kasih topi. Ya, topi 0,5 artinya akar. Sudah. Kemudian di enter atau diklik sini. Nah, ya, SD2, standar deviasi 2, ya, dan SE2 dari SD2, ya, sama dengan dulu kayak tadi, sama dengan dulu. SD2 diklik, SD2, kemudian dibagi pakai garis miring, kemudian 20 dikurangi 1 19, kemudian diberi topi, mau diakar 0,5. Sudah, ya, ini akar 0,5, kemudian di klik centangnya diklik. Sudah. Sekarang terakhir ini, ya, terakhir. Nah, ini. Standar error gabungan ini. Gabungan ini yang ini. Nah, ini. Jadi SE hasilnya itu dikuaterkan dulu, ya. Hasilnya ini dikuaterkan dulu. Ya, ini belum bisa kuaterkan, ya. Berarti kalau dikuaterkan berarti di sini SE kuadrat, saya coba ya tulis ya. SE kuadrat. Oke. Nah, ini. Nah, ini maksud saya. Ya. Tuh, ini kok jadi 3 ini. Sebentar. Kok jadi 3? Oh, mau. Berarti harus satu persatu, one by one. Superscript, kalau kuadrat pakai superscript. Jadi ya, mesti di copy aja tadi ya. Jadi copy aja tadi. Nah, nilainya belum kita cantumkan. SE kuadrat sama dengan dulu. Ya, ini tinggal diklik, muncul, diberi topi, kemudian diberi angka 2, ya, berarti kuadrat. Ya, diklik, dapat sudah. Nggak mau. Nah, coba lagi ya Mas ya, coba lagi. N429, ini N429 ini. N ya, N429. Oh, keliru. Keliru. Sama dengan dulu. Ini yang kita klik, ya. Ini karena dikuadratkan kan, ini klik. Nah, kemudian di topi. Diberi angka 2, artinya kuadrat. Nah, itu 0,01. Berikutnya dengan yang standar error keduanya, ya. Kedua sama dengan dulu, ini diklik. Diberi topi. Masih angka 2. Nah, itu sudah. Nah, ini untuk mengisi yang ini, ya, untuk mengisi yang ini. Untuk mengisi yang ini. Coba ini tak kasih, biar enak. Nah, di sini nanti ya. Nanti di sebelahnya. Nah, SE gabungannya di sini sama dengan ini.
dikurung dulu ya, dikurung, kemudian dikasih topi. Sama dengan dulu, kemudian kita buat kurung, setelah dikurung, kita buat kurung, kemudian ini kita klik, yang SE kuadratnya, yang SE1 ini. Kita klik, nah, ini berarti yang ini sudah muncul, sudah masuk ke hitungan, dikurang, minus ya, minus, kurang, SE2 ini, kita klik sini, nah gini maksudnya. Kalau nanti ternyata hasilnya minus, kita balik ya, karena kalau di komparasi itu tanda minus tidak mempengaruhi arti, tapi kalau ada muncul minus, kita balik. Ya. Kita lihat minus mungkin karena ini lebih besar ya yang bawah ya daripada yang atas. Tapi tidak apa-apa, kita coba dulu. Tutup, kemudian kasih topi. Kemudian kalau akar berarti 0,5. 0,5 gini ya, Mas ya. Nah, jadi ini 0,5 itu artinya akar. Ya, karena ini yang akan diakar. Kuadratnya dikumpulkan dulu, kemudian diakar ya. Kuadratnya dikumpulkan ini 0,49, 429, 430 ini ya. 429, 430 dikumpulkan, kemudian diakar ini kan. Nah, kemudian kita klik sini. Nggak mau ya, berarti dibalik aja. Kalau dibalik, yang kecil ditaruh belakang. Ya, berarti di sini kita tuh balik, kita putar yang ini dulu, diklik dulu. Nah ini dikurangi dengan yang kecil, dikurangi yang besar, dikurangi dengan kecil. Nah ini ya, jadi ini tadi 430 dikurangi 429 ya. O 430 ini O. Ya, ini O, ini 430 kurangi 429. 30 yang bawah, 29 yang atas sudah. Yang rumus lainnya tetap ya, tetap lain. Tetap akar 0,5 kita centang, baru muncul hasilnya ada. Tidak apa-apa. Ya, tapi nanti di atasnya kalau bisa juga dirubah ya. Jadi di sini nanti M2-nya ditaruh di depan, M1-nya di belakang. Sudah selesai ini, semua sudah lengkap. M1, M2 ada, SE-nya ada, M1, M2 ada, SE-nya ada, tinggal dimasukkan ke rumus TO. Ya, TO di sini, kalau mau membuat TO di sini atau di sini, TO ya, komparasi lambangnya T. Ini kita tulis T, T kecil ya, bukan T besar. T kecil, TO. O-nya harusnya di bawah. Tapi ini apa? Biar cepat saja. Nah, sudah sama dengan ini dikurung dulu ya. M1, M2 dikurung dulu. Ya, tadi saya yang di SE-nya saya membalik, maka di sini juga saya balik. Berarti yang M2 dikurangi M1. Ini M2. Ya, dikurangi M1 ini. Ya, sudah diberi kurung tutup. Sudah ya, tutup sudah. Kalau sudah dibagi pakai garis miring, garing. Bagi bagaimana? Dibagi SE ini ya, SE ini. Ini berarti ini SE ini. Berarti dibagi ini. Nah, sudah kita klik. Nah, itu hasilnya 2,43. 2,43. Ditebalkan aja masih biar enak. Nah, itu. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Sudah seperti sebelum-sebelumnya, maka ini namanya T hitung atau nilai hitung. T nilai hitung dari data. Kita bandingkan dengan T tabel. Ya. T tabelnya tadi di atas ini. Ya, dibandingkan dengan apa? Nah, ini di sini degrees of freedom-nya beda ya. Di sini degrees of freedom-nya dia adalah df sama dengan N1 ditambah N2, jadi beda ya maksudnya. Jadi df-nya adalah N1 ditambah N2
dikurangi 2. Nah, ini. Ya, berapa N1? 20. N2-nya juga 20. Dikurangi 2, berarti 40 dikurangi 2. Ya, 40 dikurangi 2 berarti sama dengan 38. Ini yang kita cari kalau begitu di tabel komparasi yang memuat nilai degrees of freedom adalah 38. Ya, jadi ini nggak sampai, ini cuma 20. Kita cari aja di tabel statistik, tabel T, nah 38. Nah ini di sini ya, bawah, di bawah mahasiswa. Jadi kita coba ambil untuk 38. Copy. Nah, sudah muncul. Ini ya, mahasiswa. Yang hasil hitungnya adalah di sini 2,4. Kemudian tabelnya di sini yang 38, 1,3, 1,6, 2,4, 2,7. Ya, ada 3, berapa ini? Nah, kita bandingkan di sini ya. Yang paling kanan itu kemarin adalah untuk yang 1%, ya, yang paling kanan. Kalau nggak salah ya, ini lihat ini ya. Ini ya, ini ada ini. Nah, ini 1%, bukan ya. Ini 1%, ini nomor 2 ya, 1%, 2%, 5%, 10%. Yang standar dari Anas Sudiono yang 1% dan yang 5%. Jadi kita ngambil ini aja. Jadi nomor kedua dari kanan dan kelima itu 6% itu nomor keempat dari kanan. Ya, berarti kita di sini nomor 2 dari kanan dan nomor 4 dari kanan ini. Nah, kita bandingkan nilai T0 dengan T tabel yang 38. Ya, 2 dari kanan ya, 2,7. Oh, berarti kalau begitu nilai tabelnya lebih besar daripada nilai hitung. Ya, kalau berikutnya kita ke yang nomor 4 dari kanan, yaitu di sini 1, 2, 3, 4, di sini 2,0 ya. 2,0. Nah, kalau pas 2,0 yang 5%, nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel ya. T hitungnya 2,4, sedangkan T tabel tadi yang untuk yang 5% adalah 2,02. Nah, berarti di sini yang kita ambil yang untuk yang 5% ya. Jadi kalau begitu yang 1% tadi ya, dan 5% yang kita ambil. Nah, yang 1% tadi adalah 2,7. 2,7. Yang 5% 2,02. 2,02. Anggap 2,0 aja ya ini ya. 2,02 nggak apa, 2,02. Yang ini yang nilai hitungnya adalah 2,4. Maka di sini kita mengambil yang 5%. Ya. Jadi nanti bahasa kesimpulannya adalah
secara signifikan ada perbedaan antara variabel pertama dan variabel kedua ya dengan taraf signifikan 5%. Nah, gitu ya. Jadi karena yang bisa mengalahkan hitung tadi yang bisa dikalahkan oleh hitung tadi adalah cuman yang 5%. Ya, yang ini enggak, yang 1% kita nggak bisa mengalahkan. Yang kita bisa mengalahkannya yang 5%. Maka kesimpulannya tetap ada, tetapi kita memilih yang 5%. Jadi yang 1% tidak usah dicantumkan. Jadi, nanti yang 1% apakah disebutkan dalam kesimpulan? Tidak usah. Ya, sudah paham. Ya, penguji sudah paham. Berarti taraf signifikansinya hanya bisa mengalahkan yang 5%. Apa artinya 5%? Ya, berarti tingkat kebenarannya 95%. Kalau yang 1% tadi tingkat kebenarannya 99%. Makanya dia menuntut nilai yang lebih tinggi. Tapi kita nggak bisa mengalahkan yang 1%. Kita hanya bisanya yang 5%. Ya, sudah selesai. Ya, ini adalah untuk contoh komparasi yang tidak berhubungan. Ya, tadi rumusnya tadi sudah jelaskan. Rumusnya ada sedikit beda ya, dengan yang ini yang berhubungan. Ya, berhubungan itu means dari deviasi. Deviasi itu apa? Selisih dari data pertama dikurangi data yang kedua. Kalau ini means masing-masing, tidak diselisihkan ya, tidak dideviasikan masing-masing variabelnya, tapi langsung dicari rata-ratanya ya. Means dari deviasi pertama ini langsung apa ya meansnya. Ini means dari deviasi kedua langsung dicari nilai meansnya atau rata-ratanya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ini mahasiswa. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya, kita tutup share screen dulu ya. Kita tutup share screen biar kita bisa bertanya atau berdiskusi. Silakan, ada yang mungkin belum paham. Semoga mudah ya, semoga tidak sulit. Ini tadi hanya sedikit bertambah, yaitu standar errornya ya, dibandingkan dengan kemarin dia hanya memiliki satu standar error, di sini memiliki dua standar error. Ya, silakan yang mau bertanya, mahasiswa, terkait dengan apa itu perumusan ya atau perbedaan judul ya atau judul-judul apa saja yang masuk ke komparasi ini ya atau mungkin hubungannya dengan ini apa tabel ya tabel itu nanti kalau antum nyari di setiap buku statistik selalu disertai dengan tabel di bagian lampiran bagian belakangnya di Google ya juga disediakan, tinggal kita hanya mencari saja ya, tidak susah. Yang penting adalah bagaimana kita memahami prosedur sampai memutuskan kesimpulannya ya. Jadi pertama dari kita membuat hipotesis, kemudian data dihitung ya dengan statistik, dengan rumus statistik. Setelah data dihitung dapat nilai dari data disebut dengan nilai hitung, bisa T hitung ya, bisa T hitung itu berarti data dari menghitung, kemudian kita bandingkan dengan T tabel. Mirip dengan korelasi yang dahulu yang sudah kita pelajari. Mahasiswa, tugas antum berikutnya adalah silakan membuat judul ya, silakan membuat judul penelitian yang terkait dengan pendidikan. Kemudian dari judul tersebut silakan antum menentukan variabelnya. Ya, variabel bebasnya apa, variabel dekatnya apa. Kalau korelasi, kalau komparasi berarti variabel 1 dan variabel 2. Ya. Dari judul tadi tentukan variabelnya, kemudian dari variabel tadi kita belajar untuk mengambil data dari subjek penelitian, dari orang yang sedang kita teliti, yang hendak kita teliti. Mengambil data dengan cara apa? Membuat kuesioner. Ya, sebagaimana yang telah Anda sampaikan ke antum, ya, membuat kuesioner,
ya hanya satu mungkin yang sudah mengembalikan, ya yang lainnya mungkin masih belum. Silakan membuat judul dulu pertama tadi, kemudian dari judul dibuatkan variabelnya, kemudian dari variabelnya silakan dibuatkan kuesionernya. Dari kuesioner tadi silakan nanti dikirim ke grup, ya di grup saja, karena nanti akan saya bahas, akan Ana bahas mulai dari judulnya, kemudian variabelnya, kemudian kuesionernya, kemudian butir-butir pertanyaannya. Apakah cocok atau sesuai dengan data yang akan diambil atau hendak diambil oleh judul, ya. Jadi nanti antum berlatih. Judulnya silakan dibuat sembarangan, ya, dibuat bebas. Tapi nanti kalau sudah masuk ke variabelnya, nah, nanti kita akan serius di situ, yaitu membuat kuesioner. Ya, silakan dikirim besok ya, dikirim besok nanti Anda bisa mempresentasikan mana-mana yang kalimat-kalimat yang sudah benar, yang mana-mana kalimat yang tidak benar, supaya nanti antum ketika mengambil data dari subjek peneliti, kalimatnya tidak bias, kalimatnya mudah dipahami oleh si subjek penelitian atau responden. Kemudian dari hasil data tadi akan Anda ajarkan membuat validitas dan reliabilitas data. Ya, karena data yang akan kita gunakan untuk penelitian harus memenuhi unsur-unsur valid dan reliable, gitu ya. Silakan dibuat, ya. Jadi mahasiswa tugasnya adalah membuat judul, kemudian mencari variabelnya. Dari variabel tadi kita membutuhkan data. Untuk mendapatkan variabel tadi, datanya diambil dengan cara membuat kuesioner. Kalau kuesioner sudah antum kirim, dibahas, kemudian sudah cocok, saya kembalikan lagi, silakan dipraktekkan. Ya. Ke teman-teman di sini sesama kuliah boleh, apa ke teman yang lain, mungkin kalau yang di rumah punya kelompok-kelompok belajar, ya, itu silakan diberikan kuesionernya. Tidak harus di sekolah, karena kuesioner itu kalau bisa kalimatnya mudah dipahami, tidak menimbulkan dua makna. Nah, yang seperti itu nanti kita harus belajar, ya, membuat kuesioner. Ya, silakan. Jadi silakan segera dibuat. Ya, itu jadi tugas, jadi nilai tugas. Jadi nanti antum membuat penelitian kecil sampai nanti menyimpulkan. Apa maksudnya menyimpulkan? Membandingkan dengan tabel, ya. Kalau sudah kita membandingkan dengan tabel, maka sudah selesai, ya. Siklus penelitian, penghitungan, analisis penelitian sudah selesai. Analisis data penelitian sudah selesai. Ya, gitu ya, mahasiswa ya. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Judulnya kalau bisa kaitkan dengan pendidikan, ya, dunia pendidikan, dengan judul-judul pendidikan. Pendidikan. Iya, silakan. Untuk jawabannya itu kita kumpulkan pakai apa ya, Ustaz? Apa kayak pakai Word lagi atau ditulis di kertas? Ya terserah aja, enggak masalah. Itu kan enaknya gimana teman-teman mengembalikan jawabannya, terserah. Di foto boleh, ya, kertasnya. Tapi yang penting ini adalah antum harus berlatih membuat butir-butir pertanyaan, ya. Silakan dikirim, nanti akan Anda cek kalimat-kalimatnya pas atau tidak. Ya, jadi nanti kan ketika antum di semester 6, ya, di pelajarannya Ustadz Slamet, itu sudah mulai nanti dituntut untuk membuat penelitian. Apalagi nanti kalau ada skripsi, ya, maka kalau bisa antum sudah memiliki kemampuan untuk membuat kuesioner, sudah bisa mengira-ngira kalimat yang digunakan ini sudah tepat atau belum. Walaupun mungkin kita mencontoh, ya, dari
internet, tapi belum tentu kalimatnya itu pas atau tepat dengan responden yang mau kita teliti. Jadi gitu. Ya, jadi kalau masalah menjawabnya pakai apa ya terserah ya. Jadi seperti yang kemarin anak kirimkan ke antum tadi ya berupa kuesioner motivasi pembelajaran online offline itu antum tulis saja misalkan ya di kertas satu sangat setuju, dua tidak setuju boleh atau pakai Word juga boleh ya. Kemudian habis dari Word kemudian difoto dikirim ke grup nggak apa-apa gitu ya. Gitu ya. Jadi apa? Google Form saja Kalau boleh kalau kalau pakai juga. Google Form boleh ya. Kalau antum membuat pertanyaan ke teman-teman dibuatkan ke Google Form boleh. Tapi setelah di Google Form antum harus memindah ke Excel. Karena apa? Jawaban-jawaban Ustaz. Iya, jawabannya dipindah ke Excel, betul. Karena nanti akan dilakukan langkah-langkah validasi. Cara memberi cara kita memvalidasi data. Ya. Nanti di situ ada beberapa yang tidak valid akan kita eliminasi. Gitu. Ya, jadi kalau antum menggunakan Google Form boleh, antum ngetik kalimat pertanyaannya, kirim ke teman-teman, nanti jawaban sudah terkumpul, jawaban harus dipindah ke dalam Excel. Ya, jadi memang sekarang sudah zamannya Google Formulir. Ya. Kalau saya tidak menggunakan Google Formulir karena saya butuh jawabannya yang manual itu untuk bisa saya copy, saya pindahkan ke Excel. Ya, insya Allah kalau Google Form sudah banyak yang menggunakan, sudah banyak. Langsung di situ biasanya ada kesimpulannya. Ya, tapi yang saya minta bukan itu, ya. Yang saya minta adalah justru data mentahnya karena akan dilakukan validasi. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, insya Allah perkuliahannya saya cukupkan sampai sini ya. Karena antum saya beri tugas ya untuk membuat supaya sebelum Selasa besok sudah terkirim ya. Jadi Seninnya sudah terkirim, kemudian nanti Selasanya kita presentasikan. Jadi diberi judul penelitian, kemudian apa variabel penelitian, kemudian antum membuat kuesionernya, gitu ya. Jadi apa sebisa mungkin minggu depan itu sudah ada yang datang, yang sudah ada yang mengirim karena untuk presentasi. Setelah terkumpul, nah akan saya tunjukkan beberapa dari yang teman-teman yang sudah terkumpul tadi cara membuat validasi penelitiannya. Ya, validasi itu menghilangkan yang nanti tidak cocok ya berupa kalimat-kalimat yang kalimat tanya mungkin yang tidak sesuai maka dieliminasi. Kan tidak semua kalimat tanya yang kita sampaikan itu valid. Ceritanya gitu. Ya cukup ya gini ya Mas mahasiswa silakan dicoba, silakan dicari, silakan buat judulnya. Banyak insya Allah judul banyak sekali judul. Ya kita tuh kalau untuk bidang pendidikan sudah sangat banyak. Gitu ya. Kalau yang terbaru yang sekarang banyak digunakan itu ya tentang online offline itu yang saya gunakan untuk penelitiannya itu yang paling banyak itu online offline yang terbaru. Kalau yang lain-lainnya banyak tentang kemandirian ya tentang apa itu eh apa sih apa jenenge kepribadian apa namanya itu ya kemandirian atau kepribadian atau apa gitu loh ya dikaitkan dengan prestasi belajar ya banyak banyak insya Allah nanti antum tidak kesulitan ya cuman kita di sini belajar untuk memilih mana kalimat-kalimat yang cocok kita berikan kepada responden insya Allah seperti itu ya sudah nggak ada yang bertanya
Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, saya tunggu. Cukup ya, Afwan, mahasiswa. Semoga tetap sehat supaya kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik. Ya, teman-teman yang sakit tadi semoga diberi kesembuhan ya, biar dia bisa melaksanakan perkuliahannya sebagaimana semestinya, sebagaimana biasanya. Amin. Semoga manfaat yang telah kita pelajari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.